Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allaha dzikran katsiran. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi hadits innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq aw kama qala alaihi salatu wassalam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih Allah limpahkan kepada kita begitu banyak nikmat hidup, nikmat untuk bisa menikmati hidup, nikmat diberikan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua nikmat ini Allah kekalkan dalam diri kita sampai datangnya ajal kepada kita. Hadirin Bapak Ibu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita berada di bulan Rabiul Awal, maka ada dua cara atau reaksi kaum muslimin ketika datang bulan Rabiul Awal. Memperingati Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Jadi yang kita peringati hari lahirnya nabinya yang Allah lahirkan itu merupakan nikmat yang paling agung. Tidak ada nikmat yang paling agung kecuali saat diutusnya Nabi SAW. Allah zahirkan beliau sebagai manusia, dilahirkan beliau sebagai manusia. Itu nikmat paling besar. Tidak ada nikmat yang mengalahkan diutusnya Nabi SAW. Dizohirkan jasad beliau. Kalau nurnya Nabi sudah ada jauh sebelumnya. Jasadnya Nabi Allah lahirkan, Allah wujudkan 12 Rabiul Awal itu. Maka diperingatilah Maulid Nabi, yang diperingati hari kelahiran Nabi. Boleh setiap 12 Rabiul Awal, boleh setiap bulan, boleh setiap hari, boleh setiap minggu, bagi orang yang mau. Jadi yang pertama, ketika datang bulan Rabiul Awal, ada orang yang merayakannya dengan senang dan gembira. Kelompok kedua kaum muslimin yang tidak merayakannya. Tidak satu orang Islam yang merayakan Maulid Nabi. Ada kaum muslimin yang tidak merayakan Maulid Nabi. Alasannya Nabi tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Bid'ah katanya. Kalau betul-betul kita mau menggali, mencari dalil, ketemu dalil yang paling sahih memperingati Maulid Nabi itu, ya Nabi itu sendiri. Ketika Nabi berpuasa di hari Senin, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Nabi menjawab, "Karena hari Senin itu aku dilahirkan." Berarti Nabi memperingati hari
lahirnya sendiri. Lain sahih dalilnya Ustaz, buka hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Kalau tidak ada sahih lain jangan hati bola. Namanya Sahih Muslim. Kalau ada yang mengatakan tidak sahih jangan hati. Orang pertama yang memperingati Maulid Nabi ia beliau sendiri. Memperingati hari lahir dengan cara berpuasa di hari lahirnya beliau. Selesai itu Pak. Bagi saudara kita kaum muslimin yang tidak mau merayakan, suruh baca hadis itu. Iya kan Nabi memperingati jo puasa, tidak ceramah-ceramah maulid dong. Yang kan dibahas puasanya tuh cara memperingatinya. Dek Nabi cara memperingatinya puasa beliau. Dek awak sebagai umat awak rayakan. Dibentuklah perayaan Maulid, dibacakan Al-Quran, dibacakan kisah Nabi, dilantunkan solawat, dilantunkan qasidah untuk menyanjung Nabi. Di mana letak bid'ahnya, Pak? Tapi kita tidak bisa memaksakan. Bagi kaum muslimin yang menganggap itu bid'ah, ya terserah mereka. Kita yang mau merayakan, kita rayakan. Maka masalah selesai. Tidak mesti kita paksakan harus merayakan. Tapi nanti di saat dia memasuki surga, maka dia akan lihat setiap pintu surga itu tertulis nama Nabi. Nikmat agung dengan hari lahirnya Nabi. Maka semua ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat malam yang paling agung sejak Nabi Adam ada sampai nanti hari kiamat untuk umatnya Nabi SAW adalah malam ketika Nabi dilahirkan. Itu malam yang paling mulia. Kalah malam Lailatul Qadar, kalah malam Nuzulul Quran, kalah malam Jumat, kalah malam 2 hari raya. Kenapa? Karena di malam itu Allah lahirkan Nabi. Itulah malam yang paling mulia bagi kita sebagai umat. Tapi bagi Nabi Muhammad, malam yang paling mulia itu ketika Mi'raj. Karena di saat malam itu beliau bertemu dengan Allah. Kita sebagai umat, malam yang paling mulia menurut kita ketika Nabi dilahirkan. Kita sekonya setiap melantun-lantun selalu eko. Kalau di musaji tidak perlu pakai eko. Kalau organnya pakai eko. Cek satu. Di musaji tidak perlu. Jadi kalau kita umat Islam, malam yang mulia itu di saat Nabi dilahirkan. Patung semua yang ada di seluruh dunia hancur, Pak. Api yang dinyalakan selama 1000 tahun padam. Cobalah Bapak Ibu bayangkan dijago api itu supaya tidak padam selama 1000 tahun. 1000 tahun itu 10 abad. 1 abad 100 tahun. 1000 tahun dijaga supaya tidak padam, Pak. Masya Allah. Begitu Nabi lahir di malam itu seketika padam, tidak bisa dinyalakan lagi. Berhala hancur. Siang, malam lahirnya Nabi itu macam siang terang benderang. Kamu akan dicari, Pak. Malam yang seketika berubah menjadi siang. Itulah hari di mana Nabi dilahirkan. Maka tidak ada malam yang lebih mulia, yang lebih agung, yang lebih istimewa bagi umatnya Nabi kecuali malam dilahirkannya Nabi SAW. Tapi bagi Nabi sendiri, malam yang terbaik, yang paling mulia, yang paling agung ketika beliau dimi'rajkan Allah. Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mi'raj
dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, sampai dia ke arah, sampai bertemu dengan Allah. Bagi Nabi malam Mi'raj, bagi kita malam 12 Rabiul Awal. Kalau tidak dikaji, maka umat tidak tahu nilai kemuliaan Nabi, Pak. Sama dengan sejarah kita hari ini, kalau tidak diulang menceritakannya akan habis. Tidak percaya lagi nanti. Bapak Ibu kan lewat tuh di Simpang Tinju, Tugu Tinju tuh. Ditanya 100 orang yang lewat, Pak, coba tanya, tahu tak aku Tugu apa? Tahu, Pak, tinju. Sejarahnya tahu. Kalau sejarah tahu. Padahal belum 100 tahun. Belum 100 tahun. 1947. Kini baru 2024. 20 tahun lagi, hampir baru nyampe 7. Berarti 23 tahun lagi genap 100 tahun. Tanyalah, ada tak yang tahu? Yang tua boleh ditanya, yang muda boleh ditanya. Tahu tak apa tu Tugu Simpang Tinju tu? Tak tahu. Kenapa? Karena sejarahnya tidak diceritakan, peristiwanya tidak diceritakan, sehingga lupa. Kaum muslimin sekarang juga begitu, hendak disampaikan kemuliaan Nabi Muhammad, lupa. Yang sibuk politik, politik yang dibahas. Yang sibuk ekonomi, ekonomi yang dibahas. Yang sibuk je pengajiannya, pengajiannya sebab tidak pernah membahas kemuliaan Nabi. Nabi itu khairul bashar, sesempurnanya manusia, manusia paling terbaik. Tidak pernah disampaikan, tidak pernah dikaji ulang, sehingga lupa. Maka nanti ketika ada guru yang menyampaikan, para mubaligh yang menyampaikan, alim ulama yang menyampaikan, Nabi itu punya keistimewaan, kemuliaan, maka disebut itu namanya khususiyah, kekhususan Nabi. Apa di antara kekhususan Nabi? Nabi itu kalau selesai berwudu, sisa wudunya itu diperebutkan sahabat. Oh, masih masuk akal, bekas wudu. Dinaikkan levelnya, Pak. Air ludah Nabi. Kalau Nabi nyium ludah, Pak, sado sahabat menampung tangan. Carilah manusia Riko yang nyium ludah, orang tak mau nampung tangan, Pak. Hah? Ada tak kira-kira? Enggak. Dalam siku sekarang kurang. Air wudu, air ludah, awak naik levelnya cek lagi. Ketika Nabi berdahak, coba ya. Awak kan kalau mendengar orang buang dahak tu, masya Allah. Sedang makan hilang selera tu, Pak. Nabi ketika berdahak, kok Nabi berdahak, Ustaz? Secara manusianya Nabi manusia macam kita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi punya anak, Nabi sakit, Nabi terluka. Maka kita jangan lupakan pondasi kita belajar agama. Ada namanya akidah. Dalam akidah itu kita belajar namanya akidah Asy'ariyah, yang dikenal di tempat kita kaji sifat 20. Namanya kaji sifat 20, yang dibahas banyak. Ada sifat wajib bagi Allah, ada mustahil bagi Allah, ada jaiz bagi Nabi. Nabi itu mustahil bodoh, pasti Nabi cerdas. Ada jaiznya. Sifat jaiznya Nabi itu manusia macam awak. Buktinya beliau lalok juga, beliau mengantuk juga, makan, sakit, punya anak, nikah, ikut tanda Nabi itu. Sisi manusianya ada. Bukan malaikat yang dijadikan manusia, bukan.
Bukan Tuhan menjelma jadi manusia, bukan. Siapa yang menceritakan itu? Yang menceritakan itu Abu Sufyan. Ketika itu belum masuk Islam. Nanti Abu Sufyan ni punya anak namanya Ummu Habibah. Ummu Habibah ni dinikahi oleh Nabi. Jadi Abu Sufyan ni sepupu, nanti jadi mertua. Dan anak perempuannya dinikahi Nabi, namanya Ummu Habibah. Awak kan yang tahu mintu Nabi itu cuma dua. Sayyidina Abu Bakar punya anak Sayyidah Aisyah, Sayyidina Umar punya anak Sayyidah Hafsah. Abu Sufyan punya anak perempuan namanya Ummu Habibah. Kata Abu Sufyan, belum pernah aku lihat satu orang pun di semua tempat yang aku kunjungi, baik raja atau pembesar manapun, yang pengikutnya itu memuliakan dia melebihi pengikut Muhammad memuliakan Muhammad. Ketika itu belum masuk Islam, Pak. Kenapa wahai Abu Sufyan? Ketika Muhammad meludah, maka semua mereka menadahkan tangannya. Nah, awak tidak pernah mengkaji kok, Pak. Awak anggap Nabi Muhammad itu manusia bantu awak saja, sehingga main baunya Muhammad. Nah, ada Muhammad, ada Abu Jahil. Muhammad dan Ma. Awak dimbau namu saja orang berang awak, Pak. Cubalah surah nak ketik imbau namu awak. Tak boleh menyebut Nabi Muhammad hanya dengan Muhammad. Allah saja tidak mau. Allah kalau memanggil Nabi, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Tak ada Nabi menurunkan wahyu, ya Muhammad. Tak ada, Pak. Khususiyah. Ada lagi sahabat yang membekam Nabi Ibnu Zubair. Setelah dia bekam itu mengeluarkan darah kotor di badan Nabi. Disuruh buang oleh Nabi itu, darah itu dikubur. Pergi dia, kemudian dia kembali. Sudah kamu buang darah itu? Sudah ya Rasulullah. Dilaporkan sahabat yang melihat, ya Rasulullah, dia bukan membuang darah bekam engkau itu, tapi diminumnya darah itu. Wah, kata Nabi, celaka engkau, kata Nabi. Engkau menyusahkan manusia. Barang siapa yang bercampur darahku dengan darahnya, maka haram dia disentuh neraka. Apa tidak tahu sahabat tadi kalau darah itu najis? Darah itu najis. Kalau darah awak, kalau darah Nabi, Mengkok ngaji itu jale-jale duduan pondasinya. Bukan hanya mengimani Nabi, mempercayai Nabi. Oh, kalau Nabinya awak percaya, kalau sisi manusia beliau sama, tak bisa dipisahkan. Cuma ada sisinya sebagai manusia bisa awak tiru, sisi beliau sebagai Nabi tak bisa. Maka apapun yang ada di badan Nabi semuanya suci. Sahabat yang lain tak ada lagi yang minum darah. Ibnu Zubair iya. Itu kalau mau cari kitab namanya Usudul Ghobah, terjemahan bahasa Indonesia ada Ustaz? Tidak. Ada lagi namanya Ummu Aiman. Beliau yang menyiapkan keperluan air di dalam rumah Nabi. Satu kali ketika beliau mau menyiapkan air untuk Nabi, maka dia lihat tempat biasa menaruh air. Maka dia kira air itu belum dipakai Nabi. Ketika beliau ambil tempat itu, beliau mau mengambil berkah. Dikala bahasa Arab bertabaruk. Tabaruk itu dalilnya buku surat Yusuf ayat 93. Bertabaruk mengambil berkah dari orang yang dekat dengan Allah, aulia au solihin, orang soleh atau para wali Allah atau nabi, para utusan Allah. Mangkonyo sangko tu air biasa, kemudian diminum.
Pagi hari Nabi tanya, wahai Ummu Aiman, air yang terletak di sini kau kemanakan? Aku minum ya Rasulullah. Nabi bakok minum. Tahu apa kata Nabi? Enggak. Itu air kencing ambo kata Nabi. Ya Pak. Khususiyahnya Nabi. Kenapa air kencing Nabi itu tidak hilang? Tapi kalau Nabi itu, mohon maaf, kencing ke tanah, itu hilang Pak. Mohon maaf nih, Nabi buang air besar, begitu dia keluar dari badannya hilang. Nah, gua bapak ibu jarang ditarangan di guru-guru. Kenapa dia tidak hilang? Karena ada wadah, jadi tertampung air itu. Jadi kalau Nabi buang air kecil hilang tuh Pak. Begitu keluar dari badan Nabi hilang. Semua yang lekat di badan Nabi suci. Ini baru iman kepada Nabi. Tidak bisa setengah-setengah Pak. Kenabiannya wa imani, sifat khususnya Nabi tidak. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Maka semua yang ada pada diri Nabi itu utuh. Jangan dipilah-pilah. Fokus sunnah. Hidupkan sunnah, kembali ke sunnah. Nabi sunnah itu tiap malam tahajud. Awak cerita sunnah je tiap malam terkejut. Nabi itu tahajud sampai bangkak kaki Pak. Sampai bangkak kaki. Ama orang yang berteriak-teriak kembali ke sunnah tu, li bangkak kaki tahajud tiap malam. Nah. Nabi itu kalau tidak di rumahnya di masjid, kalau tidak di masjid ditampek anak yatim, kalau tidak ditampek janda miskin. Ama orang yang berteriak sunnah-sunnah tu, Apa jandonya? kata tampek anak yatim tak namuah. Kalau punya bagi anak yatim datang ke panti asuhan tu punya bayi Pak. Ndaknya temui anak yatim itu, Nabi mengusap kepala anak yatim. Tiba bini bertambah kau sunnah katanya. Tambah bini sunnah Nabi katanya. Yang Nabi kerjakan itu, kalau kita mau ambil semuanya. Berarti kita cuma mampu melakukan sebagian. Maka mana yang sunnah Nabi itu, katakan itu sunnah, walaupun awak tidak sanggup melaksanakan Pak. Tidak mungkin deh gara-gara awak tidak sanggup kemudian itu tidak menjadi sunnah. Tidak mungkin. Semua diri Nabi itu sempurna, istimewa. Ujung rambut sampai ujung kaki suci. Badan Nabi suci. Ada namanya anak kecil diserahkan oleh ibunya. Nama ibunya juga Ummu Aiman. Ketika Nabi masuk Madinah, diserahkan dia ke Nabi, ya Rasulullah, semua orang memberi hadiah untuk engkau. Ada yang memberikan tempat tinggal, ada yang memberikan dinar, dirham, makanan dan segala macamnya. Saya orang tidak punya ya Rasulullah. Maka aku hadiahkan anakku Anas ini untuk tinggal bersama engkau. Namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Umur berapa? Umur 10 tahun. Sejak Nabi datang sampai Nabi wafat, berarti 10 tahun tinggal di rumah Nabi, berkhidmat kepada Nabi, menyiapkan apa semua keperluan Nabi. Kata Sayyidina Anas bin Malik, aku belum pernah mendengar kata kasar dari Nabi. Aku belum pernah dihardik Nabi. 10 tahun aku tinggal bersama Nabi. Padahal anak ketek Pak. Anak ketek 10 tahun umurnya Pak Ahmad dah kira-kira Pak. Nah, itu bisa berkhidmat ke Nabi, menyiapkan air kalau Nabi mau sholat, menyiapkan pakaian Nabi, semuanya dia urus. Asisten pribadi kalau cara waktu ini Pak. Satu kali Nabi menyuruh Anas minta tolong. Kalau bahasa awaknya, aduh, anu di pasar tolong balilah.
Beliau keluar dari rumah Nabi. Namanya anak-anak cari kawan-kawannya main, satu lah main. Sadang lama main lupa pak. Nabi lah menunggu di rumah. Ada tiba-tiba ke kamar singgah. Ditunggu-tunggu ndak juga. Akhirnya Nabi keluar. Begitu Nabi keluar dari rumah, nampak Dayo Anas sedang main-main dengan kawannya. Galak Nabi macam ni. Namanya anak-anak. Begitu nampak main, Nabi memutar lewat ke belakang. Nah, begitu di belakang ditutup mata Nabi. Namanya nak ketik pak. Siapa. Tapi Anas tahu Nabi mendekat itu, dia tahu itu Nabi. Nya pura-pura tak tahu pak. Kenapa? Badannya lengket je badan Nabi. Tangan Nabi terletak di mukanya. Nabi itu belum datang, bau wangi sudah tercium. Hanya pura-pura tak tahu. Siapa lapian kata. Padahal tahu. Supaya lama-lama badannya nempel Nabi. Nabi pun tahu loh pak, dibiarkan. Nah, begitu dibuka Nabi, bisa lihat, engkau ya Rasulullah. Anas, apa yang berpesan tadi? Ia lupa ya Rasulullah, tunggu sebentar. Ayo langsung. Tak Nabi marahi. Kalau pak bagi kira pak. Kalau mak dari rumah tu kan, kamar disuruh tadi. Alun tipu amak ni suara tipu ke ujung tu. Mandaki amaknya kan. Baputa tu sep. Nabi ndak pak. 10 tahun khidmat kepada Nabi. Untungnya Anas berkhidmat ke Nabi, Masya Allah. Jadi kalau orang keluarga Nabi yang mencerita Nabi, namanya keluarga, tentu tak ada buruknya. Anas bukan keluarga Nabi. Beliau tinggal bersama Nabi. Selama 10 tahun itu Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan 2286 hadis. Orang nomor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ibunda Aisyah istri Nabi saja kalah. Coba bayangkan. Lebih banyak Anas bin Malik meriwayatkan hadis dibandingkan Ibunda Aisyah. Dek dakik je Nabi. Maka banyak hadis baca an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Didoakan dek Nabi. Doa Nabi. Allahumma barik lahum. Ya Allah, dia berkah kepadanya. Dia berkah. Anak banyak, umur panjang. 3 riwayat yang kuat dalam sejarah. Satu, umur Anas bin Malik tu 100 tahun. Yang kedua 103. Yang ketiga 109. Pokoknya di antara 3 tu 100, 103, 109. Berarti paling saketik ulama mengatakan umur beliau 100 tahun. Anaknya tahu apa ni bu? Anak beliau tu 80. Enggak 8 tu, 80 anak beliau tu. Itu nak cendoknya tu. Jadi kalau orang dulu tu, kalau punya berpisahnya elok. Kalau mati nikah balik. Dulu biasa saja pak. Ketika Sayyidina Abu Bakar sakit akan meninggal dunia, dan beliau pernah berbeda pendapat dengan Sayyidah Fatimah tentang harta warisan Nabi. Kata Fatimah, ada satu tanah namanya tanah Fidak, itu warisan Nabi. Kata Abu Bakar, enggak, Nabi tidak meninggalkan harta warisan, enggak dinar, enggak dirham, itu milik kaum muslimin. Mendengar kalimat Abu Bakar, Fatimah diam. Cik mintu, cik anak. Orang-orang munafik mengompori itu. Abu Bakar sama Fatimah bercakap, mintu Nabi jo anak Nabi bertangkah. Ketika itu istri terakhir Abu Bakar ini, kan 6 bulan setelah Nabi wafat, Fatimah wafat juga.
ketika Fatimah sakit, kata Fatimah kepada Ali, wahai suamiku, kalau beku hamba meninggal, sudah tu beku meninggal lo Abu Bakar, bini itu kau nikahi. Apa kira-kira Pak? Biasa aja dulu, tak ada masalah. Kan nikah masalahnya. Kalau selingkuh ya masalah. Nikah sah. Fatimah meninggal, 2 tahun kemudian Abu Bakar meninggal. Habis masa iddah istrinya, dinikahi oleh Sayyidina Ali. Punya anak namanya Ali Al-Hanafiyah. Tapi Ali Al-Hanafiyah ini tidak dikatakan Ahlul Bait Nabi, karena tidak dari Fatimah. Yang Ahlul Bait Nabi itu anak Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Hasan bin Ali, ya, secara zahir, tapi tidak. Yang betulnya Hasan bin Fatimah binti Rasulullah. Nasab Nabi dari Fatimah. 80 anak Sayyidina Anas, 78 laki-laki, 2 pedusi cuma. Banyak bu. Kalau anaknya Sayyidina Husain namanya Ali Zainal Abidin, kan cuma beliau yang selamat di padang Karbala itu. Begitu selesai peristiwa itu, beliau nikah tu ampe Ansor. Sekali nikah ampe Pak. Masna sulasa wa ruba' langsung ampe. Mau pernah mencaliak nikah 2 anak darus. Saya terima menikah anak kandung bapak pernah binti fulan dengan saya, sah pindah ke mari. Saya terima menikah anak kandung bapak. Ambolah caliak. Berarti nikah langsung 2 dapat bini yo. Kalau ndak talong cie sah. Habis tu cie. 4 sekali nikah, meninggal istrinya tambah lagi. Jadi kalau memang ndak ada umur panjang, pisah, cerai, nanti nikah lagi. Jadi anak Sayyidina Husain itu namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, total istrinya 28. Bukan sekali nikah cuma boleh ampe. Itu yang dicatat sejarah. Kalau Anas bin Malik tak tahu berapa istri beliau. Cucu beliau 150. Barabus tu Pak kalau pinjam jalan. Anak 80 lah, 2 bus lah. Cucu 150 lah. Bos. Sampai lah 6 bus itu. Itulah bi jalan dengan sebidang tu. Dapat keberkahan dari doa Nabi. Awak masalah awak tidak meyakini khususiah Nabi itu. Allah, kau di mana biar dia? Dalil kita surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad dikaluak baraja menerjemahkan Quran, boleh menafsirkan Quran. Laqad itu Allah telah bersumpah, ada lam ada qad. Lam saja di awal kata itu lah sumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Di Allah bersumpah dengan datangnya hari kiamat. Di kalimat di ayat pertama tu adalah lamnya. Di Allah bersumpah. Qad itu macam itu loh. Di kalau dia mengartikan bahasa Indonesianya, laqad. Laqad itu benar-benar telah ada. Iyo sabana nyatu, iyo sabana ado, tak bisa diingkari, Pak. Laqad. Jadi kalau bahasa orang bersumpah, demi Allah saya bersumpah, apa itu Pak? Kalau dilanggar karena makan sumpahnya Pak.
Laqad kana lakum, benar-benar sungguh telah ada. Baca Martin itu. Kana lakum, untuk kalian, untuk awak kau sebagai umatnya, fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah itu, pada diri Rasulullah itu, uswah. Uswah itu apa? Teladan, rujukan, hasanah yang baik. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Jalalain, beliau mengatakan uswah itu maknanya kudwah. Ada uswah, ada kudwah. Kudwah itu ikutan. Jadi kalau ikutan itu maknanya kalau tidak dipakai kompas maka akan tersesat. Apa itu, Pak? Kalau orang berjalan tidak ikut marka jalan maka akan tersesat. Nabi itu uswah, iya, teladan, tapi lebih kepada kudwah. Harus diikuti Nabi itu. Tidak boleh mengikuti yang lain, Pak. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, ambillah Nabi Muhammad sebagai teladan dari sisi manapun, sesanggupnya kita, semampunya kita. Teladan beliau sebagai pemimpin, teladan beliau sebagai anak. Oh, kan orang tua Nabi lah meninggal. Ya betul. Cuma beliau sambung kekerabatan kepada saudara ayah dan ibunya. Bagaimana cara beliau memuliakan Abu Talib, bagaimana cara beliau memuliakan Hamzah paman beliau, Abbas paman beliau. Bagaimana beliau sebagai figur suami, sebagai figur seorang menantu, figur sebagai seorang mertua. Nabi punya semuanya. Tidak ada contoh terbaik, Pak. Nabi itulah contoh terbaik. Kalau awak cari yang lain kecewa. Ko ustaz ko rancak ko. Ya awak nak kenal jinyo, ndak tiup hari jinyo, Pak. Kira pas sobo onde ustaz tu kira karuh gadang kira. Nah, ada nilai yang menghilangkan sempurnanya tu, Pak. Nah, onde apa patang sobok ustaz tu di rumah makan, tambah nyampe. Jadi ada nilai yang menghilangkan sempurnanya tu. Jadi kalau orang lain, kalau apa pasti bertemu cacatnya, pasti ada caciknya, ada buruknya. Kalau Nabi tidak, Pak. Dihabiskan umur semua manusia dan jin mencari celah buruknya Nabi, tidak akan ketemu, Pak. Coba ya, tidak akan ketemu. Cara bersikap, cara berbicara, Nabi itu hebat. Lembut berbicara, tegas ketika diperlukan. Ketika perang Uhud, yang muda-muda kok tiba, ya Rasulullah, awak hadang orang tu. Kalau awak tunggu tak bisa, awak serang mereka dulu. Yang muda-muda semangat. Ayolah kalau begitu kata kalian. Nabi ambil baju zirahnya, baju perang, baju besinya. Kemudian beliau naik ke atas hewan tunggangannya. Yang muda-muda takana bana kemudian mengawak pasu-pasu Nabi. Terserah beliau sajalah. Kira datang balik yang muda-muda, ya Rasulullah, kami mohon maaf kalau kami terlampau semangat mana. Nah, kalau begitu kita tunggu saja mereka di Madinah, tidak usah awak sarang ke Uhud. Apa kata Nabi? Pantang bagi seorang Nabi dan Rasul untuk mundur kalaulah pakai baju perang. Bantu itu tegasnya Nabi. Kalau lelaki baju perang saya tahu pulang tak boleh. Kau nak menang, kau nak nyawa melayang. Tapi itu biar Nabi. Nak ada takut-takutnya Nabi. Ada prinsip Nabi, berbicara lembut iya, tapi sifat tegas Nabi. Jadi awak jadikan Nabi itu sebagai kudwah. Oh, kami perempuan start baca dan meniru Nabi itu bisa. Nabi itu contoh sempurna. Pemalu Nabi itu lebih malu Nabi itu pada anak gadis. Nabi itu pemalu. Saking malu tidak bisa mengutarakan inginnya itu apa nak niu Nabi, Pak. Kalau awak kan ditanya makan apa sambal, ayah ada. Nabi tidak.
Nabi akan makan air yang ada di muka beliau. Tak bisa, tak namu boleh memanjangkan tangannya untuk ambil. Kalau awak kan tak, kalau makan baidang nampak tu. So, Tak terjangkau dah kode kau. Gantung suruh nasi tambur jauh di ujung. nice. Nabi tak, tak dia menjangkau Nabi. Yang ada saja. Tak lama dikatakan lama. Allah Akbar. Ketika salah satu isteri beliau Sayyidah Ummu Salamah masak sup, kalau bersawak sup lah, ada namanya sarit, daging cincang. Disuruh pembantunya mantan ke rumah Nabi, karena malam itu Nabi di rumah beliau sama Sayyidah Aisyah. Diantarlah sup tadi kok. Begitu masuk rumah, kalau bahasa awaknya, diambil langkah pembantu kok, jatuhnya terserak tu sup tadi pak. Rumah Nabi bukan lantai, tak ada marmer keramik, tak tanah. Jadi kalau sup jatuh ke tanah apa bentuknya? Abi kuahnya. Ada lagi yang saya tinggal. Nabi tahu Aisyah cemburu karena bini lain mantan sup. Kalau bahasa awaknya jadi jambu malam kuah di rumah awak mengalah tipunya mantan sup kuah. Jadi dan bapak ibu kira Nabi itu bini banyak akur tahu enggak pak? Enggak. Lai bini Nabi itu pak ya akurnya. Begini pak. Itu yang sebenarnya Nabi pak. Jatuh. Nabi nampak itu, kemudian Nabi tidak memarahi istri beliau, tidak juga menyalahkan pembantu Sayyidah Ummu Salamah. Enggak. Begitu jatuh, ya kan, kalau bahasa awak kan tak taruh kaki. Oh dia jatuh katanya kan. Nabi ambil daging yang bisa diambil. Diangkat dari Nabi yang tu dimakan di muka Aisyah. Coba bayangkan, menjaga hati bini, padahal nak nampak di bini celai itu pak. Kalau ni kawan matilah kalian. Hebatnya Nabi menjaga perasaan pada orang yang magesuk kan tak tahu kisahnya pak. Nya di rumahnya kan bisa saja ditanya ke pembantunya lah bantan sup tadi Allah kan selesai urusan pak. Dilaporkan dari pembantunya, cuma ketika ambo ke magin tak jatuh. Sudahlah kalau jatuh balai tidak sakit kan betul itu pak. Tapi Nabi tahu istri yang di sini cemburu, istri yang di rumah dijaga dulu perasaannya, sehingga pembantu kan mereka bagi laporan. Allah buantan tadi kira terserak, tu pak yang terserak tu tetap terserak, tapi daging tetap dimakan dari Nabi. Senang tak hati beliau pak? Luar biasa cara Nabi menjaga hati itu pak. Ada awak dah bak kabar antam saya. Jawa mati lah. Bak ada kabar lagu saya. Nama kalsium kelihatan mati. Tapi hebat, orang-orang dulu hebat. Saya masih menyaksikan orang punya istri muda sakit di rumah istri muda, dibawa ke rumah istri tua. Ndak berang bini tua kau dapat ndak. Dia behan, coba bayangkan tu. Mungkin beberapa tahun yang lalu pak, ini ndak tahu. Itu yang sehati sejiwa. Jadi takdir Allah itu, ambo ndak niyo bini lelaki mau bini lain. Yo keinginan awak. Takdir Allah lah lain. Tu kamanga awak kayak boy awak ndak. Yang awak ndak akan rusak. Yang penting awak taat kepada Allah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, maka Nabi itu contoh suri tauladan yang baik, maka ikuti Nabi. Kata Imam Malik, bukan Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, beliau meriwayatkan hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang tak punya akhlak jadi berakhlak, yang alun rancak menjadi rancak, yang alun elok menjadi elok. Nabi itu memoles akhlak.
kerajo paling baring kalau awak membuat bangunan tak buat pondasi dah Pak. Kerajo nan paling baring itu apa? Finishing. Menyudahan Pak. Kalau dilepol rancak tagak ada sandiangnya tu Pak. Diulang menyandiangnya balik itu nama balik kerja Pak. Finishingnya. Nabi itu memperbaiki akhlak. Kapan akhlak itu baik? Kalau ibadahnya baik. Tidak mungkin akhlak baik kalau ibadah tidak baik. Nyolai kamu saji Ustaz, tapi untuk itu berarti alun itu Pak. Nah, maka cara maitongnya tidak tak itu doh. Lai kamu sajinya payah jelok. Apa lah awak seperti itu. Awak kan babalian. Aku no kamu saji mana tak itu je para gaya baru. Nah, tidak tak itu cara mencari itu. Itulah kamu saji mana ya tu alun belok le doh. Tu nama tu cara mencari Pak. Jadi Apa lah tidak kamu saji? Ustaz, nyo parusi laki-laki sama-sama bujai. Mencari. Kecil kan ni nampak dah dia tadi dah buat tadi. Nyo mota jalan sial tu. Nang kecil salianan lampu. Ia mota lawak tadi. Dia siapa mota ni? Kau bujai nama tino lah tu. Jadi kalau kita ikuti akhlak Nabi mudah Pak. Nabi itu dicaci tidak membalas. Awak kan dek dibalik maka panik ada banyak Pak. Dicaci maki awak dia orang mana yang salah. Panik ujungnya berhenti tu Pak. Awak kan tak lo sabar. Merepetnya awak satu lo merepet. Kancang soro kareh lo soro dawak siko. Samo panik hatinya sakit hati awak sakit. Namun tangga garaman goreng. Kalau ini berang-berang caci makian yang sebab didanga saja. Lah Pak pilih. Sampainya bosan mereka Pak, nak dia pakai cenawaknya itu. Tapi kalau dilawan, Nabi dicaci maki diam. Disakiti Nabi diam. Oh nak bisa Ustaz. Ambo kata-kata itu tak bisa doh. Akan membuat diri pan yang surang Pak. Kalau selagi nyawa awak belum diancam, Pak dia salah Pak. Tapi kemati lu ada gara-garanya lawan. Karena mempertahankan hak hidup awak kau jihad fisabilillah. Ya dulu mau biar nak dijawab tu. Apa diam dah? Apa dia salah Pak? Apa diam dah? Sampai panian je Pak. Bapak nak cewek yang siapa? Awak lain tu aja ya. Diam dah apa nak? Tak muncul dia anak soalnya. Awak pernikahan. Apa dia saja Pak? Kalau terancam nyawa baru bolehlah lawan. Nabi itu yang diajarkan Pak. Nabi Musa tu punya akhlak menjelang ikomat. Ditinju orang boleh balik tinju cik. Akhlak Nabi Musa. Akhlak hasanah namanya. Akhlak Nabi Isa ditinju orang pipi kanan agen yang kiri dan kuat dulu ya. Namanya akhlak karimah mulia. Tadi hasanah akhlak yang baik. Ditinju cik balik cik. Akhlak Nabi Isa namanya karimah. Tinju kanan lagi ya? Kiri. Karimah mulia. Akhlak Nabi Muhammad azimah agung. Ditinju kanan agen kiri. Abai padahal baratalo. Penting tu Pak. Sudah barantinya lah sudah. Pai cari martabak abang dia aku mau kasih ya geng ini Pak. Hari talak dah Pak. Anda nyo kasih tu arahnya. Yang namanya akhlak tu arahnya kasinan Pak. Kata Nabi, man tawaddu'a lillah rafa'ullah. Man tawaddu'a lillah, siapa yang tawadu mau merendahkan diri karena Allah, rafa'ullah, diangkat derajatnya di Allah Taala. Orang yang sibuk mangkit-angkit dirinya jatuh seorang Pak. Jatuh? Itu namanya mempertinggi sampai jatuh. Tapi kalau Allah yang mau menaikkan derajatnya, saya tak menghalangi Pak. Bara banyak awak cari imam tukang sapu dan di belakangnya anggota dewan Pak. Mana yang lebih mulia? Di pandangan manusia mana yang mulia Pak? Anggota dewan. Di pandangan Allah tukang sapu. Di cara Allah memuliakan tu tak tamakan dia kalah tu. Tak rugi awak mengalah Pak.
Kalau awak lawan, nak bentuk itu jadi. Kemudian ayatnya ditutup di Allah Ta'ala, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sia yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah dan percayanya kepada hari kiamat itu, niu dakik je Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Liman kana yarjullah, niu dakik je Allah, niu menjadi hamba Allah. Wal yaumal akhir, yakinnya datang hari kiamat, pembalasan tu pasti ada biko. Awak kan baca tiap sembahyang tu, Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat, hari agama, hari pengadilan Allah. Ndak ada yang luput beko pak. Yang taniayo di dunia dulu, Allah pulangkan balik nanti di akhirat. Ndak ada ruginya ada pak. Sama je doa, ndak terkabul di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Ndak ada rugi dah. Ingin dakik je Allah, yakinnya hari kiamat akan tiba. Wa zakarallaha katsira, mesti banyaknya sebut Allah, mesti banyaknya zikir, mesti banyak menyebut nama Allah, harus banyak. Kau bulan Maulid mengingat Allah banyak, menyebut nama Nabi pun banyak. Kalau zikir awak mengingat Allah untuk awak dakik ke Allah. Kalau awak bersalawat ke Nabi untuk awak menambah rasa rindu tarwih. Dakik jo Allah tu nikmat pak. Rindu jo Nabi nikmat lah. Allah yang nyuruh setiap Jumaat didengar di kaum laki-laki itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh awak banyak-banyak solawat ke Nabi. Solawat banyak-banyak, zikir ke Allah banyak-banyak lah pak. Begitu dekat jo Allah, dia orang susah, dia awak biasa saya pak. Tanda orang dakik jo Allah, orang mencari duitnya ibu susah. Ini udah merasa apa pak. Dia ibu mencari, ini biasa saya. Ada makan kau tak tahan lah, tak pandai-pandai. Orang mencari dan pandai. Nah, awak kan harus dapet. Di situ masalah pak. Harus dapet. Sambal harus ayam tiap hari. Sakit dah kepala pak. Kondak jorandang dak dendeng dak makan. Kamu itu pak. Jadi kalau harus dapet berarti ingin awak. Tapi kalau awak menerima yang diagi Allah, awak kayo, namanya qanaah. Orang yang merasa cukup atau nang kayo pak. Anan diagi Allah, cukup denyo, atau orang paling kayo nya tu pak. Nah, maka mudah-mudahan awak tiru kehidupan Nabi dalam kehidupan awak. Kemudian awak dakik ke Allah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak solawat ke Nabi supaya bertambah kerinduan awak kepada Nabi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, ya bu? Ada dah maulid jo maulud. Maulid jo maulud. Dalam bahasa maulid itu harinya, hari kelahirannya. Maulud orang nak lahir itu. Jadi antara maulid jo maulud bisa dipisahkan? Enggak. Hari lahir itu diperingati, bahasa awak namanya ulang tahun. Bahasa awak ulang tahun. Kini orang yang ulang tahun tu tak ada boleh dok. Awak tetap juga mengana hari lahirnya tu. Berarti namanya memperingati hari lahir, bukan hari ulang tahun le pak. Kalau hari ulang tahun orangnya masih ada, masih hidup. Kini orang yang lain itu tak ada dah dok. Maka awak peringati, maka disebut dengan maulid Nabi. Kalau maulid Nabi bahasanya memperingati hari lahirnya Nabi. Tapi kalau mauludun Nabi, maulud, nah kan bahasa Minang maulud. Kalau maulud orang Malamang. Mukasyid maulud itu adalah maulid. Awak kenang Nabi, awak kenang hari lahir Nabi. Kalau di Jawa namanya muludan.
muludan. Muludan ko orangnya yang diperingati. Mengko ada orang yang memperingati Maulid Nabi, hari lahirnya di kana, kisah orangnya dibacuan. Itu namanya kegiatannya Maulid Nabi. Maulidnya di kana, mauludnya dibacuan kisahnya sia yang dilahirkan di waktu itu, si fulan, bacuan kisah si fulan. Tapi kalau nyolah meninggal, hari meninggalnya itu yang diperingati. Kan ada hari lahir, ada hari wafat. Kan misalnya fulan lahir sekian, wafat sekian. Lahir Padang, wafat Bukit Tinggi. Wafatnya kok yang awak peringati. Mangko dalam bahasa awak namanya haul. Haul. Haul itu memperingati hari kematian. Untuk agunanya, untuk keluarganya memperingati itu mengenang jaso-jasonya. Kemudian apa? Dikirimkan doa. Itulah namanya 3 hari, 7 hari, sampai balik hari, sampai 10 hari, 100 hari. Kalau Dawat di Minang cuma sampai 100. Di Jawa sampai 1000. Ada nanti tahun memperingati. Dah hitung hari dia tu. Setiap tahun diperingati, maka namanya haul. Dibacakan lo kisah hidup orang tu, tapi setiap tahun saja. Itu haul namanya. Memperingati wafatnya Bagindo Aziz Khan. 19 Juli 1947. Dibuat monumen. Berarti hari matinya itu bukan hari lahir, Pak. Jadi Tugu Simpang Tinju itu untuk mengenang hari matinya Bagindo Aziz Khan, wali kota Padang yang kedua. Dibuat tugunya, monumennya supaya orang takana sejarahnya. Itu namanya haul. Tapi kalau hari lahirnya maulid namanya. Siapa yang maulid? Misalnya Abdullah, yang maulid Abdullah. Siapa namanya si John, maulid si John. Ya kan begitu itu, Pak. Kalau Fatimah namanya maulid Fatimah. Kalau Irai namanya maulid Irai. Cuma yang peringati 12 Rabiul Awal Nabi namanya maulid. Begitu kira-kira, Bu. Sama-sama. Ini aku tambah Ustaz. Tambah itu. Aduh, Ustaz mengatakan tadi ada tubuh yang model tenju. Aduh mengenai masalah wali kota yang kesekian begitu. Jadi aduh di dalam yang sejarah dibaca dakwaan. Kenapa tidak dengan bulan yang tanggal yang berbeda, tahun yang sama? Kok sejarah kok di zaman Gerisi penjajahan di tahun 21, tanggal 8 bulan Sabale tahun 21, kecek di dalam sejarah itu, tolong keceknya peringati Nagari Pau Limo dianikan Batang Ayu Kuranji di tanggal 7 Agustus 1886. Dengan tanggal yang berbeda, ulang lo balik di Batang Ayu Kuranji. Tanggal 9 tanggal 20 sampai tanggal 9 balik September 1886 dia ni bahasa baru tu balik. Kenapa tidak diperingati kok 7 balik Agustus diperingati hari-hari pahlawan yang lain? Kalau tidak diperingati, kebetulan waktu tu membaca Ustaz di zaman Grecia tahun 21 tu yang menjadi hakim landrat pada saat itu ulang tanding. Namanya si galanya lah dulu, galanya Datuk Kayu Tua Ilyas Datuk Kayu Tua di Simbangan itu menjadi hakim landrat pada saat tahun 21 itu. Itu di dalam hasil sejarah keputusan Ponis Landrat. Kenapa tidak dikenang, kenapa tidak dirayakan? Pada hari Nagari Pau Limo dianukan oleh Batang Ayu Kuranji tanggal 7 Agustus 1886 dengan bulan tahun yang sama, bulan yang berbeda, 9 balik September. Kenapa tidak dianukan? Dikenang pada saat itu.
Kok yang lain-lain dia berikan sumpah muda, ikut-ikut. Itu dalam sejarah yang mau baca. Ulang sumpah kali itu. India semua bapak kampung itu. Jadi kalau itu pulangkan ini mama Pak. Ya. Nah, jadi kalau awak niat memperingati, awak munculkan ide itu dimusyawarahkan di negara itu diangkat balik. Kalau tidak diangkat habis. Ya. Jangankan itu Pak, hari bela negara yang ada cuma di Sumatera Barat. Tidak ada negara wilayah lain yang membuat di Indonesia ada hari bela negara namanya Pak. Tidak ada yang memperingati. PDRI tidak ada yang memperingati. Jadi kalau tidak dimunculkan, tidak diulang, ya tidak tahu. Kenapa tidak diperingati? Banyak yang tidak tahu. Ya. Sedang 7 Agustus selalu lupa je orang. Makanya kita 7 Agustus negara apa lupa je orang. Awak sebagai orang Islam 1 Januari tahu, 1 Muharram. 1 Januari diperingati, mercon kembang api segala macam. 1 Muharram Pak. Ada. Jadi kalau awak ingin memperingati itu, awak memunculkan nilainya. Hari ko yang salah, nyo 7 Agustus tapi organ tunggal, nyo mabuk, padusinya main kim, bajunya tidak sendiri Pak. Dalam rangka 17 Agustus, aku sakit orangnya saudara Pak. Organ sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Tidak tak itu memperingati do. Ada yang bablas namanya. Mangkonyo kalau niat memperingati itu diperingati macam Maulid Nabi, dibuat acaranya, tidak ada yang merusak nilai, tidak ada kegiatan haram dalam itu. Itulah gunanya. Jadi mudah-mudahan mana bisa diperingati, disuarakan supaya bisa diperingati. Acaranya itu dijago elok-elok, jangan sampai perkara haram masuk ke dalamnya. Sama bekecian, awak baralek karangan bungu sepanjang jalan, tapi organ awak menggaduh orang tengah malam. Elok tak tu? Enggak, kan sekali-sekalinya batu. Sekali-sekalinya tak masalah Pak, tapi jam 2 jam 3 pagi tu tak ada lah, jam 2 malam mati. Sekali itu orang mengerti Pak. Cuma bara banyak yang betaka itu tak taluk dek RT, RW, nenek mama tak ada taluk itu Pak. Jadi untuk memperingati itu yang punya nilai. Kalau ada nilai kita kemukakan. Sampaikan kepada tokoh masyarakat, bagi tahu pemerintah supaya diagendakan. Jadi kalau tidak bisa. Contoh terakhir, sembahyang lain. Serak Gulo tahu Pak Ibu? Serak Gulo itu di kampung kalian, di Musaji Muhammadan. Itu tagak dia tok Musaji, dibungkui gulo kujuk kain pacu-pacu. Kemudian diseraan dibagi-bagikan. Itu dulu tidak masuk dalam agenda pemerintah Kota Padang. Hanya kawan-kawan awak, dulsana awak, orang kalian saja yang merayakan. Tapi dibuat tiap tahun, dibuat tiap tahun. 5 ton gulo, 10 ton gulo, 15 ton gulo. Ditanya oleh orang lain, kami nanda keturunan orang India boleh satu? Boleh. Nya gulo itu dibagi-bagian. Mereka mau bersedekah gulo tapi dibagi-bagi caranya. Boleh kami satu, boleh. Boleh kami ambilnya, boleh. Boleh bawa pulang gulo tu, boleh. Akhirnya orang mulai tiba Pak. Mulai tiba, disampaikan, diundanglah pejabat bagi sambutan, dagi. Ditawarkan, bisa ndak ikut Pak Wali setiap tahun kita buat? Bisa. Diagendakan, akhirnya masuk jadi agenda pariwisata Kota Padang. Kalau tidak disuarakan taruh. Tapi kalau tidak disuarakan, mengapa peringatan? Azan selimo katu timbul juga nggak usah jadi. Bidan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.